Terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan beserta jajaran yang saya hormati, ada beberapa hal yang fraksi Partai Demokrat ingin sampaikan di sini dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah Pak Menteri, lagi-lagi mungkin kami sampaikan bahwa kami concern dengan kondisi pembiayaan APBN dan kondisi utang kita, terutama alokasi APBN yang sangat besar untuk membayar utang beserta bunganya, terutama bunga hutang kita yang sangat besar atau cost of fund yang besar dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif atau non APBN, baik itu KPBU dan PINA menjadi keniscayaan menurut saya. Nah, untuk hal ini bagaimana saat ini kelanjutan dan progres dari pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang sebelumnya menjadi salah satu program andalan dari Bappenas. Ini belum kami dengar penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah berkaitan berulang kali pemerintah mendorong agar pihak swasta dan masyarakat mau urunan melalui berbagai fasilitas skema pembiayaan. Pemerintah secara berkala juga terus mempromosikan bahwa investasi pembiayaan infrastruktur memiliki tingkat return yang menggiurkan. Namun anehnya sampai sekarang belum banyak pihak swasta yang mau terlibat di dalam hal tersebut. Padahal bukan rahasia umum bahwa sektor swasta relatif amat memberikan profit oriented. Menurut Pak Menteri, kami ingin menyampaikan hal yang mendasar di sini, bagaimana sebenarnya dengan daya tarik investasi pembangunan infrastruktur termasuk IKN. Mengapa sektor swasta masih enggan menanamkan investasinya atau sebagian modalnya dalam skema KPBU seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim atau PBI dituangkan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC sebagai bagian kontribusi pengendalian perubahan iklim global. Dalam dokumen itu Indonesia mempertahankan target penurunan emisi gas rumah sebesar 29%. Dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sementara penurunan emisi GRK dalam Outlook 2021 malah turun sebesar 23,55% dan dalam RKP 22 tahun 2022 sebesar 26,87. Nah, hal ini menurut kami penting karena arah ekonomi ke depan adalah ekonomi hijau, green economy. Bagaimana sebenarnya progres penyusunan roadmap penurunan emisi gas rumah sesuai dengan Paris Agreement, karena kami mengetahui bahwa Paris Agreement ini menyinggung tentang penyusunan emisi gas rumah. Kemudian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan internasional. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, saya melihat dari paparan halaman 4. Penting bagi kami mengetahui tentang progres rangkaian acara G20 di mana Bappenas turut berperan di dalamnya. Oleh sebab itu kami ingin mengetahui bagaimana di sini tertulis karena di sini tertulis penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri atau PTM Development Working Group DWG G20 di Belitung tanggal 7 sampai 9 September kemarin 2022 telah menghasilkan 3 keluaran atau 3 hasil, yaitu berbagai roadmap. Mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan kepada kami lebih rinci lagi bagaimana implementasi outcome tersebut dan sejak kapan implementasi keluaran itu dan dampak apa yang diharapkan dari PTM itu dari pertemuan tingkat menteri tersebut. Kemudian yang berikutnya, hasil side events pada slide berikut yang juga disampaikan bahwa Indonesia sebagai global champion untuk Master Plan on Blue Economy dan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia akan diluncurkan pada tahun 2023, tahun depan.
Kami ingin mengetahui sektor ekonomi pada apa saja yang sekiranya menjadi concern dari hal ini, dan Pak Menteri mungkin bisa menjelaskan berbagai aspek seperti teknologi dan sosialnya yang dapat diuntungkan dari penerapan blue economy tersebut. Indikator apa yang kira-kira Bappenas miliki dan dapat memberikan jaminan bahwa Indonesia sudah siap untuk blue economy, baik teknologi maupun SDM-nya. Dan yang berikutnya adalah mengenai pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Bappenas pernah menyampaikan bahwa pemerintah baru memenuhi 8-11% dari kebutuhan investasi tersebut, atau sekitar 25-35 triliun per tahun. 25-35 triliun per tahun. Artinya masih ada kekurangan yang harus dipenuhi. Hal ini bersinggungan juga dengan stakeholder lain, yaitu Kemenq, di mana kebijakan pajak karbon dikeluarkan. Namun, Bappenas juga pernah menyampaikan bahwa investasi bernilai tinggi juga diperlukan. Nah, sampai di mana? Sampai mana kerjasama investasi pembangunan daerah, pembangunan rendah karbon ini menurut Pak Menteri, dan mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut, karena ini harus bersinergi antara beberapa stakeholder yang terlibat dengan Bappenas Bappenas sendiri. Kemudian yang terakhir, penyusunan peta jalan transformasi ekonomi juga masuk dalam perencanaan tahun 2023. Kami juga ingin concern di sini dan ingin mengetahui pada saat proses penyusunan ini seperti apa indikator yang dibuat. Kemudian apalagi saat ini Indonesia masih mengalami efek luka akibat pandemi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, berupa menurunnya produktivitas ekonomi, pemulihan dunia usaha yang masih lambat, learning loss, dan job loss. Sehingga pemulihan saja tidak cukup menurut kami, tapi perlu transformasi ekonomi agar perekonomian kembali di trajectory atau lintasan pertumbuhan yang tinggi. Sebab menurut kami ingin nanti hasil dari peta jalan tersebut memiliki nilai efektivitas yang tinggi dan berdampak bagi perekonomian dan masyarakat kita, bukan hanya sekedar sesuatu yang berada di atas kertas semata. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami bagaimana untuk melakukan transformasi ekonomi tersebut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti.